Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dengan 0517 0873 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan soal sebagai berikut, yaitu membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di buku terbuka. Dan di sini mahasiswa fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai frameworknya. Dan untuk data-data di sini tidak menggunakan database, tetapi menggunakan file JS sebagai dummy datanya yang sudah ditampilkan bersama tugas praktik ini. Nah, ini adalah file JS data dummy-nya, yaitu dengan nama databahan.js-nya. Lalu selanjutnya yaitu membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama adalah stok bahan ajar, daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah. Lalu terdapat kode mata kuliahnya, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status, catatan. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ya. Di sini saya menggunakan checkbox. Lalu terdapat filter stok berdasarkan UT daerahnya. Lalu berdasarkan kategori mata kuliahnya. Terdapat filter untuk menambahkan jumlah stoknya, yang kurang dari jumlah safety stok, maka ini akan menipis, dan jumlah stoknya sama dengan kosong, maka dia statusnya kosong. Ya. Lalu terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Terdapat fitur filter dapat diset ulang atau reset. Ya, lalu ini mendapatkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman jika stoknya lebih dari atau sama dengan safety stock. Ya. Yang kedua yaitu memberikan menipis jika jumlah stok itu kurang dari safety stock. Yang ketiga yaitu memberikan status kosong jika stoknya itu sama dengan kosong. Dan terakhir terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, ya, melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana setiap data file. Oke, selanjutnya di halaman kedua yaitu tracking delivery order, terdiri dari fitur untuk menambahkan input delivery ordernya. Dan ini nomor DO nya dimana tergenerate otomatis, penomornya terdiri dari DO, tahun ujaran, sequence number, ya. Lalu terdapat NIM, nama, ekspedisi, bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Nah, pada proyek kali ini saya memilih menggunakan single page application atau SPA. Ya. Dengan SPA, aplikasi tidak perlu berpindah atau mereload halaman setiap kali user menekan menu. Ya. Jadi yang berubah hanyalah konten di dalamnya, sementara struktur utamanya tetap berada pada satu halaman yang sama. Ya. Sehingga menjadi lebih dinamis, ya, sehingga proses navigasinya terasa lebih halus seperti aplikasi natif, bukan seperti website biasa. Oke, kita langsung saja buka proyeknya. Di sini untuk folder utamanya saya beri nama project view, lalu di dalamnya terdapat file index.html, lalu terdapat folder CSS dan JavaScript. Nah, di folder CSS terdapat file style.css untuk stylingnya, lalu di folder JS terdapat file FJS, data bahan ajar.js, sidebar.js, lalu di dalam komponen terdapat file dashboard.js-nya, stock.js, tracking.js. Oke, yang pertama kita ke halaman index.html terlebih dahulu. Di halaman head terdapat judul untuk kita UT dashboard, terdapat style sheet-nya untuk styling CSS-nya. Ya. Nah, selanjutnya terdapat iconify, ya, icon yang akan digunakan dalam tracking dan di navigasi pada tampilan mobile. Oke, selanjutnya di halaman body ini terdapat div.app, yaitu untuk urut elemen tempat seluruh aplikasi Vue di render. Lalu terdapat file data dummy-nya, data bahan ajar.js, lalu terdapat untuk
sidebar.js nya untuk navigasinya. Lalu terdapat script untuk Vue.js versi produksinya, dashboard.js, stock.js, tracking.js, dan ini script type.js untuk grafik di halaman dashboard nanti. Nah, ini adalah file utama SPA nya yaitu di app.js. Lalu kita ke styling terlebih dahulu, ke style.css. Dan di sini dapat global resetnya, lalu ada layout, lalu ada sidebar, main area, dashboard, charts, filter dan button. Terus untuk notifikasi, lalu ada animasi, scrollbar, animasi fade, ini untuk stock fade, tabelnya, lalu ada button dan tabelnya, add button untuk tambah daftar, drawer panel ya ketika menambah atau mengedit bahan ajar yang muncul dari sebelah kanan ya panelnya. Lalu page header, nah, ada tracking card listnya, header di setiap card dan metadata, progress bar, perjalanan untuk tambah DO, drawer tambah DO, ada tos animasi. Untuk transisi halaman SPA nya biar agak lebih smooth, dan untuk responsif sidebarnya gimana, dan untuk di layar kecil. Nah, responsif jika di tampilan desktop dan di mobile ya, dan oke, selanjutnya ke app.js ya. Nah, ini sebagai router SPA nya untuk menentukan halaman dengan defaultnya yaitu menggunakan halaman dashboard ya. Daftar root untuk menentukan komponen berdasarkan URL. Nah, untuk s.slash-nya yaitu halaman dashboard, ke stock, lalu tracking. Untuk menyimpan URL saat ini. Untuk komponen yang aktif saat ini, nah, defaultnya itu menggunakan dashboard ya. Lalu di sini ada fungsi untuk memuat halaman sesuai hashnya, sudah stok lalu dimuat, ada logiknya, dan akan load root saat hashnya berubah. Dan di sini khusus di halaman dashboard refresh grafik ya, setelah kembali dari halaman lain. Ini ada template utama dari aplikasinya ya. Ini tombol untuk buka sidebar, ada sidebar, lalu ada area halaman utamanya. Lalu di sini mendaftarkan komponen sidebar menjadi global. Kemudian aplikasi ke app ya. Di sini ada logika yang buka tutupnya, sidebar untuk di tampilan mobile ya. Lalu databar jar.js sudah download tadi, lalu ke sidebar.js nya. Nah, ini tampil jika hash halaman aktif. Nah, berarti di halaman dashboard yang langsung muncul. Nah, tutup sidebar jika di layar kecil, nah maka dia akan close yang diganti dengan icon script di tampilan mobile ya. Lalu di sini terdapat struktur sidebarnya ya. Nah, dengan heading kita UT, dan di sini ada 3 menu yaitu ada dashboard, cobaan ajar, dan tracking DO. Nah, di sini berdasarkan kelas aktifnya juga ya, jika aktif di dashboard maka tampilan akan berubah.
installing di aplikasinya. Oke, selanjutnya ke folder komponen pada halaman dashboard.js nya. Oke, pada halaman dashboard terdapat logic ya di sini untuk pemanggilan datanya, yaitu mengambil data dari local storage, data bahan ajar, tracking DO, agar di destroy ya saat refresh kategori dan kategori 0, maka di refresh maka dia akan di destroy dan sebagainya ya. Lalu selanjutnya ada mounted, yaitu saat komponen muncul langsung refresh data dan merender chartnya di sini. Lalu selanjutnya untuk di method, yaitu menghitung jumlah bahan ajar berdasarkan kategorinya, misalnya logiknya. Jadi itu menghitung jumlah status pengiriman DO nya, count by statusnya ya, terdapat pesanan terima dan perjalanan dan selesai. Dan untuk defaultnya untuk 0 ya. Lalu melakukan looping show data tracking ya, mendeteksi status dan menambahkan jumlahnya. Jika status baru muncul maka menambahkan otomatis. Lalu di sini terdapat fungsi render chart. Jika itu menghapus cat lama agar tidak terduplikasi atau error saat refresh. Lalu itu menghapus canvas lama yang membuat baru agar konteks bersih. Untuk menunggu DOM update sebelum ada cat baru. Jumlah cat 1 atau jumlah bahan ajarnya. Di sini ada status DO nya ya. Yang bagian colornya warna biru, kuning, dan hijau. Terus ini untuk refresh datanya dari local storage dan render ulang ya. Dan ini ada tambahan HTML dashboardnya. Selanjutnya ke halaman stock.js. Oke, selanjutnya di halaman shop.js. Di sini untuk pengambilan datanya ya, utama dari mengambil dari local storage. Lalu banyak komputer dan untuk melakukan filter dan sort. Nama dari filter PJJ nya, filter berdasarkan kategorinya, lalu dari keyword search, lalu dari filter reorder nya, lalu sorting by judul, quantity, dan harga. Dan ada metode untuk open drawer nya untuk menambahkan atau mengedit nanti ya, menambahkan daftar bahan ajar atau mengedit daftar bahan ajar. Lalu ini untuk save data ya, save itemnya ke local storage ya. Lalu ada untuk delete data, menghapus data bahan ajarnya. Lalu untuk status stoknya sudah habis, menipis dan aman. Lalu ada status kelas sama. Lalu ada reset filternya ya, reset filter buttonnya, filternya menampilkan notifikasi sukses. Selanjutnya di bagian template ada sebuah HTML-nya, ada procedure-nya, icon, bahan ajar, lalu tempat filter, dengan keywordnya, search-nya, lalu misalkan filter PJJ-nya, lalu berdasarkan kategori, lalu ada pre-order-nya, ada sorting by urutan, judul, jadi harga, ada tombol reset-nya. Ini untuk tambah data open drawer, ada tabel untuk menampilkan datanya. Ini ada drawer untuk edit atau panelnya ya, untuk edit atau menambahkan datanya. Lalu ke tracking.js ya. Oke, pada tracking.js pertama itu pemanggilan ini fungsi data, itu mengambil data tracking dari local storage, lalu mendeklarasikan variabel, lalu dapatkan aja dari data dummy, daftar ekspedisi, ada satu server, ada input DO baru, ada progresnya, ada penyimpanan lagi progresnya,
dan menandakan status proses sinkronisasi port. Lalu pada bagian mounted ini satu kali yang pertama kali mana sinkron data DO-nya. Oke, selanjutnya pada bagian method ini untuk logic sinkronisasi otomatis manualnya. Nah, di sini menyalakan sinkronisasinya ini true, lalu membandingkan data record storage dengan data tracking defaultnya, data yang sudah digabung, image, lalu looping step DO dari data originalnya. Nah, jika data baru belum ada di lokal maka ditambahkan, jika jumlah perjalanan berubah otomatis maka diupdate, jika status berubah maka perbarui statusnya, jika keterangan langkah terakhir berubah update perjalanan. Lalu simpan perubahan ke data view, simpan ke local storage supaya persis dan sama match. Lalu memunculkan notifikasi sinkronisasi, data berhasil disinkronkan, lalu mematikan animasi sinkronnya. Delay ini sekitar 10 detik, 10.000 milisecond. Ini ada paket nama kode untuk pencarian nama paket kodenya. Lalu ini ada CSS class statusnya yang berdasarkan status perjalanannya, selesai satu sukses, jika perjalanan terus progress, jika di proses statusnya pending. Di sini terdapat icon statusnya, ada berikut truk, di sini pertama ada selesai, jika perjalanan maka menggunakan truk, sudah selesai maka menggunakan checklist. Selanjutnya ada tambah DO baru. Yang pertama mengenerate nomor DO-nya. Selanjutnya yaitu menambahkan nama DO, ada validasi form wajibnya buat nomor otomatisnya, itu mencari paket dari paket listnya, lalu menyimpan DO ke object list, lalu disimpan ke local storage, lalu muncul operasi sukses, lalu reset form dan tutup server, lalu muncul animasi progresnya. Dan selanjutnya ada update status, pertama di perjalanan, jika memang sudah berubah maka akan diperbarui statusnya. Dapat animasi progresnya juga. Di sini ada progress bar logikanya. Ada 10%, 50%, 60%. Jika 10% diproses, jika 50% perjalanan, jika 10% maka selesai. Lalu ada progress color, ada warna gradasi progress bar. Lalu terdapat progress teksnya, di sini ada telah diterima oleh mahasiswa dalam perjalanan ketujuan, di gudang atau menunggu konfirmasi. Selanjutnya ada animasi progress bar agar lebih smooth. Lalu terdapat hapus DO juga, menghapus DO nya, ini tanda barunya, reset DO nya, buat template aplikasi, dan ini ada template surat emailnya. Terdapat tombol sinkronisasi manual, ada menampilkan notifikasi, ada kartu DO nya, datanya, statusnya, trackingnya, dashboard animasi, hapus DO, menambah DO baru, jawab tambah DO. Oke, kita running. Oke, ini adalah halaman dashboard kita utamanya. Di sini terdapat card yang berisi total bahan ajar, lalu ada total DO, lalu terdapat chartnya dalam bentuk batang maupun di donat. Ini terdapat pilihan jumlah bahan ajarnya ada 3, untuk praktik mulai 1, MKPN juga 1. Ini untuk DO nya, masih dalam perjalanan, jadi ada 1. Dan di sini terdapat tombol untuk memperbarui data. Lalu kita ke stok bahan aja. Di sini ada pencarian keyword untuk akan bahan aja, pengantar. Coba untuk penjajahnya
Jakarta, filter Surabaya, Padang ya belum ada. Kita gunakan ke semua. Semua kategori kita pilih wajib. Nah muncul filter. Nah pilihkan info wajib saja. Yang kepilihan. Nah satu ini aktifum. Ini untuk reorder jika statusnya itu menipis atau habis ya. Nah menipis habis. Ini adalah contoh data bahan yang sudah saya tambahkan ya, untuk menggunakan status kosong. Ini urutannya untuk mulai judul B E stop harga riset kemarin semula. Coba tambah data, coba S1 itu keduanya enggak wajib di Jakarta, lokasinya S1 harinya wajibnya misalkan 40 dan stoknya sama kan 40 tambah ini. Coba edit ya, kita ubah ke stoknya misalkan 10. Nah ubah jadi menipis ya, kita ubah ke 0. Nah jadi habis. Kita coba hapus, terhapus ya. Nah terhapus, lalu kita pindah ke alamat DO. Ini terdapat satu DO yang diambil dari data bahan dari data file dummy-nya. Di sini terdapat nomor sinkron ya. Ini untuk sinkron progres perjalanan DO-nya ya. Nah, ada hapus DO juga. Kita coba tambah DO. Ekspedisi tanggal tambah DO. Muncul notifikasi DO berhasil ditambahkan. Ini ada prosesnya. 10%. Nah, warnanya kuning. Kita coba update. Nah, ubah ke dalam perjalanan ya. 50%. Coba update lagi. Ini untuk cek selesai, muncul telah diterima oleh mahasiswa ya. Nah, coba hapus. Nah, hapus. Kesimpulannya di sini kan saya menggunakan Sinopay application. Jadi perpindahan ketika user memindah menu itu tanpa reload ya. Jadi yang di loadnya itu hanya kontennya saja. Nah, jadi lebih dinamis dan seperti aplikasi natif ya. Oke, untuk tugas 2 mata kuliah programming berbasis web sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.